Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Kisah kali ini diceritakan oleh Yudi yang memberinya pengalaman tentang lokasi wingit. Dari pengalaman yang dilaluinya, ia pun tidak lagi berani usil atau berbuat macam-macam jika berada di satu tempat yang seram. Ia tidak ingin jika teror gaib yang sama akan mengganggu orang-orang di sekitarnya. Tamu Nyolowati, Saidul Umam, Rembang. Hidup sederhana, bahkan bisa dibilang kurang mampu, membuat Ade Wahyudi berpikir keras bagaimana ia bisa seperti teman-temannya yang melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi. Cita-citanya menjadi seorang psikolog, jangan sampai kandas dalam angan-angan saja. Mengejar beasiswa juga nyatanya belum berhasil. Untuk itu, sebelum kelulusan ia pun mencari kerja untuk biaya kuliah yang diidamkan. Karena setiap melamar kerja tidak pernah diterima, Yudi pun berpikir keras mencari jalan lain, yakni membuka usaha yang penting bisa menghasilkan. Hingga Tuhan memberikan jalan di mana ia akan coba menjadi peternak jangkrik. Maraknya pemelihara burung membuatnya membuka usaha tersebut sebagai sampingan. Selain modalnya yang kecil, juga tidak dibutuhkan lokasi yang luas. Untuk merawat juga bisa dilakukan setiap saat. Meskipun berpenghasilan tidak banyak, namun dengan keyakinan dan tekad, Yudi pun ikut mendaftar di perguruan tinggi negeri. Sayangnya, ia harus kecewa karena tidak diterima. Tapi Yudi yang tidak mau cita-citanya terputus, ia pun memutuskan masuk ke perguruan tinggi swasta. Berat memang biaya yang dikeluarkan. Setidaknya, ia bisa kerja lebih keras untuk membiayai sendiri uang kuliah. Ia akan lebih berhemat. Sesuai yang diharapkan, Yudi mengambil jurusan psikologi. Sengaja ia bermimpi menjadi seorang psikolog dengan alasan pembulian. Semenjak SD, SMP, dan SMA, ia selalu kena bully dari kawan-kawannya. Tidak hanya menimbulkan luka atau cedera fisik, ia seringkali mengalami berbagai masalah psikologi seperti luka batin, cemas, gelisah, sering mengalami mimpi buruk, hingga depresi. Yudi yang memiliki keimanan kuat, mampu menerima kenyataan itu, dan juga mampu melewati dengan sabar. Hari-hari, ia jalani meski terkadang dibully oleh teman-temannya, karena tidak bisa mengimbangi gaya hidup mereka. Tapi dengan pelajaran yang diterima, Yudi mampu melewati semua itu. Hingga ia pun sudah masuk di semester 7, yang sebentar lagi akan menjalani kuliah kerja nyata. Saat melakukan KKN di sebuah perkampungan, ia mengenal seorang perempuan yang membuatnya jatuh cinta. Sebenarnya, Yudi membuang jauh-jauh perasaan itu dari SMA dulu. Ia sadar diri dengan kondisi kehidupannya. Jujur, ia pernah menyukai beberapa gadis, baik satu kelas maupun lain kelas. Tapi itu mampu ia redam dan hanya menyimpannya di hati saja. Namun berbeda dengan kali ini, gadis yang sangat anggun di matanya itu, ia anggap sebagai jodoh yang dikirimkan Tuhan. Sayangnya, gadis jelita yang bernama Ayu itu keturunan orang terpandang di kampung. Dan lagi-lagi rasa cinta itu dipendam, tidak berani Yudi mengungkapkannya, meski Ayu telah memberi lampu hijau. Mungkin itu juga pengaruh dari pembulian di masa lalu, yang membuat Wahyudi minder kepada orang yang memiliki apapun di atasnya, termasuk harta. Tanpa terasa, kuliah kerja nyata telah usai dilalui. Yudi coba meninggalkan bayangan Ayu meski cukup sulit. Fokusnya kini pada tugas akhir agar ia bisa lulus di semester 8, yang nantinya bisa lebih cepat kerja untuk biaya pendidikan adik-adiknya. Di samping serius dalam pekerjaan skripsi, Yudi selalu mempertebal iman dan melakukan sholat malam. Ia selalu berdoa agar diberikan yang terbaik. Meskipun sempat tegang,
Pada akhirnya, Yudi mampu menyelesaikan salah satu misinya, yaitu menjadi sarjana psikologi. Doanya terkabulkan. Ia menunggu 2 bulan lagi untuk diwisuda. Di waktu senggang itu, ia gunakan dengan sebaik mungkin untuk mengajari 2 adiknya beternak jangkrik. Mungkin di suatu saat, mereka bisa melakukan itu untuk tambahan pemasukan. Wisuda pun telah dilakukan. Yudi mengucap syukur alhamdulillah karena apa yang dicita-citakannya telah tergapai. Tanpa menunggu lama, ia pun memasukkan lamaran pekerjaan sesuai impiannya. Namun sampai beberapa waktu, tidak satu pun ada panggilan. Yudi tetap berpikir positif dan tidak berputus asa. Penanggalan Masehi sudah menunjukkan bulan 11, yang artinya sudah 9 bulan sejak ia diwisuda. Belum ada juga panggilan dari tempat kerja yang dilamar. Di saat itulah, Yudi mendapat telepon dari kawannya yang sudah bekerja di Papua. Yudi disuruh menyusul ke sana. Setelah dimusyawarahkan dengan ibunya, Yudi memutuskan untuk merantau ke Pulau Cendrawasih. Ia berharap dengan adanya teman di sana, ia bisa mendapatkan pekerjaan yang diharapkan. Pasti di sana banyak perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan sarjana psikologi. Keberangkatannya banyak membuat mata meneteskan air kesedihan, terutama ibu dan kedua adiknya. Juga para tetangga yang tahu bagaimana Yudi adalah anak yang baik. Tekad dan tujuan yang sudah bulat membuatnya tidak gentar dan tidak mundur selangkah pun. Keberangkatan Yudi di Bandara Kulon Progo menuju Pulau Cendrawasih harus terlebih dahulu transit di kota Daeng, Makassar. Itu merupakan pertama kali Yudi naik pesawat. Ia merasa cemas karena belum ada pengalaman untuk menempuh perjalanan sejauh itu. Kecemasan itu semakin membuncah ketika ia melihat sesuatu yang misterius saat di dalam pesawat. Ia melihat sosok dengan pakaian serba hitam selalu melintas dan menatapnya dengan tajam. Beberapa kali ia melihat lelaki berperawakan besar dengan kumis dan jenggot cukup panjang tebal itu berjalan bolak-balik. Entah siapa, tapi yang jelas hal itu bukanlah sesuatu yang wajar. Saat melihat penumpang lain, anehnya tidak seorang pun yang merasakan kehadiran sosok tersebut. Sekitar jam 8 malam, ia tiba di Bandara Sultan Hasanuddin. Sengaja, Yudi mencari keberadaan lelaki yang dilihatnya, tapi tidak ternama di antara kerumunan penumpang lain. Memang dari segi penampilan, sangatlah tidak mungkin lelaki berpakaian seperti itu di zaman sekarang. Yudi menghela nafas, lalu beristirahat ke lokasi sesuai yang diarahkan pihak bandara, menunggu keberangkatan pesawat berikutnya. Sekitar pukul 2:30, Yudi kembali naik pesawat. Dan kali ini, kejadian yang sama kembali ia jumpai. Sosok lelaki tua dengan pakaian serba hitam itu kembali ia lihat. Karena merasa penasaran, Yudi coba mengikuti lelaki tersebut. Namun herannya, lelaki itu lenyap begitu saja setelah melewatinya. Yudi pun menyisir, memandang ke setiap bangku. Tidak juga ia menemukan sosok lelaki tersebut. Yudi semakin merasa cemas. Perasaannya menjadi tidak enak, tapi dari niat yang baik dan dengan iman yang kuat, ia yakin jika itu hanyalah gangguan gaib semata. Ia berdoa, semoga bukan menjadi pertanda buruk baginya. Pukul 6 pagi, Yudi tiba di Bandara Mopah, Rimba Raya, Merauke. Di sana, ia dijemput oleh kawannya, dan untuk sementara waktu, numpang tinggal dulu sampai mendapatkan pekerjaan. Kawannya yang bernama Sadam adalah teman satu jurusan waktu kuliah. Meskipun tidak terlalu akrab dan kurang paham tentang pribadi masing-masing, namun mereka terbilang cukup dekat. Saat itu, Sadam merupakan salah seorang karyawan BUMN yang ada di kota Merauke. Yang jelas, itu bukan sasaran pekerjaan bagi sarjana psikolog. Sesuai yang disampaikan, Sadam mencoba lobby dengan orang-orang kantor,
agar bisa membawa Yudi masuk sebagai karyawan. Bagi Yudi, apapun pekerjaannya, andai kata tidak ada yang cocok dengan jurusannya, ia akan menerima pekerjaan apapun itu. Sayangnya, usaha Sadam tidak membuahkan hasil. Pekerjaan yang dianggap mudah ternyata tidak sesuai dengan yang dipikirkan. Sadam juga sudah melobi di perusahaan juga perkantoran lain, tapi gelombang karyawan baru membuat susah juga. Ditambah lagi para pekerja kantoran senior yang juga membawa kerabat maupun kawan mereka untuk dimasukkan sebagai karyawan. Tentu, persaingan itu membuatnya tidak bisa berkutik, apalagi ia juga seorang pendatang yang baru di sana. Yudi, yang juga mengajukan beberapa lamaran, harus menerima kenyataan pahit di perantauan itu. Sudah 2 bulan mencari pekerjaan, tapi masih sama hasilnya, nihil. Rasanya tidak enak jika terus numpang di rumah Sadam. Ia merasa berhutang budi. Memang, Sadam adalah lelaki yang baik. Ia lemah lembut dan tidak pernah mempermasalahkan kehadirannya. Tapi pandangan Yudi terhadap kawannya itu keliru. Malam itu sepulang dari lembur kerja, Sadam yang pulang langsung memeluk erat Yudi. Meskipun merasa aneh karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh Sadam, namun Yudi mencoba berpikiran positif. Ia berpikir jika mungkin Sadam kecapean dan sedang ada masalah. Ia butuh orang untuk melampiaskan itu. Namun, yang membuat Yudi terpaksa memilih meninggalkan sahabatnya itu adalah di malam selanjutnya. Malam itu, Sadam beralasan sedang tidak baik kondisinya, sehingga tidur bersama Yudi. Setelah lelap, setengah sadar, Yudi merasa kalau Sadam memeluknya erat dan menggerayanginya. Yudi juga merasa nafas birahi keluar dari hidung Sadam. Sebenarnya, Yudi merasa jijik dan merasa berdosa. Tapi ia yang tidak sadar sepenuhnya membiarkan saja hal itu terjadi. Dan rupanya bukan pelurunya saja yang dimainkan dengan tangan. Barang milik Sadam yang menempel di pahanya juga diusap-usapkan. Lebih dari 15 menit kemudian, semua itu dihentikan oleh Sadam ketika ia melenguh kecil dan Yudi merasa ada sesuatu yang panas di celana pendeknya. Di keesokan harinya, Sadam tersenyum-senyum pada Yudi. Sebelum berangkat kerja, ia peluk Yudi, dan sungguh di luar dugaan, Sadam berucap setengah berbisik kalau ia menyukai Yudi. Dengan jujur, Sadam berucap kalau perasaan sesama jenis yang dilarang agama itu sudah dirasakan semenjak kuliah dulu. Tapi ia tidak ingin jika tindakannya membuat jauh dari Yudi. Dan rupanya, rasa itu semakin menggebu ketika usai berkuliah. Alasan itulah yang membuatnya menelepon dan menyuruh Yudi datang padanya. Aku akan memberikan semua yang kau butuhkan, termasuk kepada keluargamu di Jawa. Tetaplah di sini, bahagiakan aku, ucap Sadam melepas pelukannya. Yudi hanya terdiam, terpaku, sampai Sadam bekerja. Sungguh sesuatu yang membuat Yudi merasa terpukul. Sudah jatuh tertimpa tangga. Ia yang belum mendapatkan pekerjaan malah dilecehkan oleh temannya sendiri. Ia tidak menyangka Sadam yang terlihat begitu lelaki ternyata seorang homoseksual. Ia tega berbuat senista itu. Padahal bagi Yudi, dulu ia adalah anak baik-baik. Mungkin lingkungan atau apa yang membuatnya tega berbuat seperti itu pada teman laki-lakinya sendiri. Merasa tidak sejalan dan agar tidak lebih berlarut-larut, Yudi mengemasi semua pakaiannya. Ia lupakan semua hutang budi pada Sadam dan meninggalkan rumah tersebut. Ia menulis sepucuk surat di kertas mengucapkan terima kasih, dan pada intinya adalah berpamitan baik-baik tanpa mengungkap apa yang sebenarnya ia rasakan. Hari itu ia akan pergi jauh walau tanpa tujuan pasti. Sebelum mencari arah tujuan, terlebih dahulu Yudi mencari ketenangan dengan berjalan-jalan melihat alam bebas. Sejenak kemudian Yudi duduk bersandar pada sebuah pohon. Ia melihat rusa-rusa yang meredam kecemasannya.
Memang, julukan kota rusa di Indonesia adalah kabupaten di mana ia tinggal saat ini, yakni di kota Merauke, ibu kota provinsi Papua Selatan. Julukan ini disematkan karena banyak rusa yang berkeliaran di alam bebas di kawasan tersebut. Rusa yang ada di Merauke bukan merupakan hewan endemik, melainkan rusa tropik Indonesia yang biasa hidup di Pulau Jawa juga Bali. Konon, rusa-rusa itu didatangkan oleh orang-orang Belanda pada masa kolonial. Rusa di Papua dapat beradaptasi dan berkembang biak dengan baik, sehingga populasinya berkembang, namun populasi rusa liar di Merauke semakin terancam karena maraknya perburuan liar. Sesaat kemudian, pandangan Yudi mengarah pada sosok yang melintas di antara beberapa rusa. Tidak salah, lelaki itu adalah sosok yang ia lihat saat berada di pesawat terbang. Lelaki tua berbaju serba hitam, dengan kumis dan jenggot panjang. Rambutnya yang beruban ditutup dengan single yang terlihat seperti seorang dukun. Hanya saja kali ini, lelaki tua itu menggunakan tongkat kayu saat berjalan. Anehnya, rusa-rusa tidak ada yang berlarian atas kehadiran lelaki itu. Semua hewan masih dalam aktivitas masing-masing. Yudi yang merasa penasaran, coba mengikuti kemana laki-laki itu pergi. Saat ia beranjak menguntit, sosok itu lenyap begitu saja. Mata Yudi yang menyisir ke beberapa lokasi tidak mampu menemukan keberadaan lelaki tua itu. Dan saat ia hendak berbalik, betapa kagetnya saat orang yang dicari berada beberapa langkah saja darinya. Wajah sangar itu benar-benar membuat Yudi merasa ngeri. Dengan jantung berdetak kencang, ia bertanya dengan suara gemetar tentang siapa sebenarnya lelaki tua itu. Namun, sosok tersebut hanya terdiam saja sambil terus menatap tajam Yudi. Ada rasa takut yang dirasakan Yudi dengan tatapan tajam lelaki tua itu. Beberapa detik, Yudi hanya tercekat. Ia tidak mampu mengulang lagi pertanyaannya. Laki-laki tua itu kemudian mengangkat dan menancapkan tongkat hingga menimbulkan sebuah lubang kecil. Yudi yang mulai berkeringat dingin masih tercekat di tempat. Hingga ia dibuat terpejam saat hembusan angin cukup kencang menerpa. Saat ia membuka mata, sosok lelaki tua itu sudah raib entah kemana. Yang nampak di mata Yudi adalah sebuah kilauan di lubang bekas tongkat tadi. Yudi mendekat. Sejenak matanya kembali menyisir lokasi sekitar. Sosok lelaki tua itu memang telah pergi. Yudi mengamati batu kecil yang meskipun berwarna gelap, tapi tampak berkilau. Sebenarnya Yudi merasa ragu untuk memungut batu berbentuk oval kecil itu, tapi hatinya mendorong agar ia segera mengambil. Dan hal itulah yang ia lakukan. Dipungut batu tersebut, lalu ditaruhnya di saku. Di saat itulah, Yudi merasa lebih rileks. Ia seolah ditujukan satu tujuan, hingga ia pun melangkah dengan pasti. Matahari yang mulai terasa panas, membuat Yudi mengingat keluarganya di kampung. Ia merasa, ijazah yang ia dapat dengan penuh perjuangan, seolah percuma saja. Selama ini, setiap kali orang tuanya bertanya, ia selalu menjawab kalau sudah mendapatkan pekerjaan agar tidak kepikiran. Yudi juga mengirim sedikit uang pemberian dari Sadam. Dalam hatinya berjanji, ia akan melunasi semua pada Sadam jika sudah berpenghasilan nanti. Yudi beristirahat sejenak di sebuah taman kota untuk melepaskan penat. Tanpa sengaja, ia melihat pamflet yang tertempel pada tiang listrik, yang mana tulisan itu membuatnya berharap. Tertera di pamflet yang tertempel, kalau ada perusahaan sawit dekat kota rusa sedang membuka lowongan pekerjaan besar-besaran. Namun harus bagaimana agar bisa sampai ke perusahaan sawit tersebut, sedangkan ia tidak punya biaya ke sana. Keajaiban pun muncul. Saat ia membuka tas hendak mengambil minum, terselip uang 400.000 di dekat botol mineral itu. Yudi tersenyum tipis, lalu berjalan meninggalkan taman kota.
Ia mencoba menghampiri tukang ojek yang kebetulan mangkal tidak jauh dari sana. Yudi bertanya pada salah satu tukang ojek yang masih muda, kira-kira ongkos untuk sampai ke perusahaan sawit itu berapa? Sekitar 300.000, Nen. Kembali Yudi berpikir, iya nanti kalau langsung diterima, kalau tidak, berarti uangnya tinggal 100.000. Namun, tidak ada salahnya ia mencoba. Kalaupun belum diterima, ia harus lapang dada dan bersiap menjadi gelandangan. Ya sudah, Nen, tolong antar saya ke sana, ucapnya kemudian. Dengan bergegas, tukang ojek itu semangat karena dapat orderan yang lumayan. Kurang lebih 1 jam sampailah di perusahaan sawit, dengan disambut jajaran pohon sawit yang terbentang. Yudi langsung minta diantar di kantor utama, agar segera mendapatkan informasi yang jelas. Sesampainya di kantor, memang benar informasi itu. Yudi beristirahat sejenak sambil menaruh tas dan barang bawaannya. Setelah itu, ia langsung mengajukan diri tanpa ada surat lamaran. Dan setelah diperiksa oleh manajer HRD, hari itu juga Yudi diangkat sebagai staf di perusahaan tersebut, yang juga memberikan fasilitas mes untuk tempat tinggal. Meski satu rumah untuk 2 karyawan, tidaklah jadi masalah. Yudi ditempatkan di mes nomor 3, di jajaran karyawan atau staf biasa. Di sana ia dipertemukan dengan Surya, yang juga menjadi karyawan, namun di bagian gudang. Sebulan sudah, Yudi bekerja di perusahaan sawit, dan selama itu tidak ada kendala maupun kesulitan. Selama itu pula, Yudi secara perlahan mampu melupakan Sadam kawannya. Sadam juga tidak pernah terlihat ke sana, atau mungkin memang tidak mencari dirinya. Gaji pertama Yudi dikirimkan pada ibunya setengah, dan yang setengah lagi ia simpan untuk jaga-jaga. Yudi selalu berhemat, tidak terpengaruh dengan Surya yang memiliki kehidupan hedon. Di gajian itu, Yudi membuat emban untuk batu yang ia temukan, dan ia menganggap membawa keberuntungan. Namun, Yudi yang kurang suka memakai cincin atau aki, lebih memilih menyimpan aki itu di saku sisi tas yang selalu dibawa ke kantor. Di sisi lain, Yudi seringkali mendengar suara benda-benda berjatuhan. Kejadian itu kerap ia temui saat berada di perkantoran. Setiap kali dicari sumber suara, tidaklah terlihat seperti apa yang ia dengar. Bukan dia saja yang mengalami kejadian tersebut, tapi para karyawan lain juga mengaku mendapat keanehan yang sama. Karyawan lain bertutur jika keanehan tersebut baru muncul ketika Yudi mulai bekerja di sana. Yang membuat mereka tetap berpikir positif adalah yang ditemui hanyalah suara-suara saja tanpa ada gangguan lain. Tiga tahun lebih 6 bulan Yudi bekerja di perusahaan sawit itu, dan sudah lumayan juga uang dalam tabungannya. Namun yang ia rasakan adalah tekanan batin, karena sedari gangguan-gangguan muncul di kantornya, ia mendadak merasa ingin pulang kampung. Ia merasa tidak kerasan. Ia selalu mencari hiburan untuk menguatkan diri. Hingga suatu ketika, ia pun dikenalkan oleh Surya dengan seorang wanita berasal dari Bogor. Perempuan yang bekerja di sebuah rumah makan itu bernama Lis. Terus terang, kehadiran Lis membuat hatinya menaruh rasa suka. Dan semenjak kehadiran Lis, ia juga menemukan kembali semangat kerja. Walau terkadang rasa ingin pulang kampung sangat menyesakan. Rupa-rupanya, Lilis juga menaruh hati padanya. Namun tidak pernah terfikirkan, ternyata Surya yang sudah dianggap saudaranya sendiri juga menaruh hati pada Lis. Yudi yang tidak ingin menyakiti hati kawannya dengan terpaksa memutus sinyal asmara pada Lilis. Hal itu pun berhasil. Secara perlahan, Lilis mulai menjauh karena sering dihindari olehnya. Di sisi lain, Surya yang tidak bertanya atau meminta keterangan mengira kalau Yudi sudah menerima Lilis menjadi kekasihnya. Mes yang dulu menjadi tempat paling nyaman bagi Yudi, kini seakan berubah menjadi penjara yang mengerikan. Semenjak tahu kalau Lilis suka sama Yudi, sejak itu pula Surya tidak pernah menegur sapa meski tinggal dalam satu mes.
Hari-hari Yudi banyak dihabiskan di tempat kerja. Bahkan malam sekalipun, kadang ia masih main di kantor. Ia yang sudah terbiasa dengan gangguan-gangguan gaib, tidak menghiraukan suara-suara aneh yang membuatnya terganggu. Bahkan ia pernah mendengar suara ledakan yang seketika membuatnya merinding bukan main. Tapi ia masih kuat dengan semua gangguan tersebut. Sementara itu, Surya semakin terlihat tabiat buruknya. Ia tebar fitnah sana-sini agar Yudi tidak betah dan mengundurkan diri. Berbeda dengan Yudi yang tidak membawa masalah pribadi ke dalam pekerjaan. Fitnah yang ditebar oleh Surya justru membuat Tuhan malah semakin sayang dengan Yudi. Yang semula posisinya hanya staf biasa, kini dinaikkan untuk menggantikan asisten manajer yang mengundurkan diri. Kebencian Surya pada Yudi semakin menjadi-jadi. Rumor yang beredar, pengunduran diri sang asisten manajer akibat depresi akibat gangguan-gangguan gaib yang meneror. Hal itu pun dijadikan bahan bagi Surya untuk menyingkirkan Yudi. Ia mempengaruhi semua karyawan, yang mana gangguan gaib yang muncul berasal dari Yudi. Gangguan itu muncul seiring Yudi kerja di kantor. Jadi dapat disimpulkan, Yudilah penyebab teror itu. Dan jika Yudi bercerita kalau ia juga ikut diteror, itu hanyalah karangan belaka agar ia tidak dicurigai. Hasutan Surya berhasil. Apa yang dikatakan dianggap masuk logika. Mereka sadar jika sebelum ada Yudi, kondisi kantor baik-baik saja. Tidak ada ancaman bangsa demit yang membuat mereka takut jika sendirian di kantor. Dan atas hal itu, sikap dingin mulai ditunjukkan oleh semua karyawan pada Yudi. Malam itu, Surya tidur di kantor karena masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Seketika ia dibuat merinding ketika mencium aroma busuk menyeruak. Perutnya yang mulai mual membuatnya lari ke toilet belakang. Ia pun langsung terpaku saat sosok bayangan hitam besar tampak berdiri tepat di toilet laki-laki. Sekuat tenaga, Surya melawan ketakutannya, lalu balik ke arah menahan mual yang masih mendera. Malam itu, ia tidur bersama petugas keamanan kantor. Saat Surya menceritakan apa yang dialami, petugas keamanan juga menceritakan tentang teror yang sama, yang beberapa hari terakhir menimpa beberapa karyawan yang lembur. Kedua petugas keamanan juga mengaku melihat penampakan tersebut. Pembicaraan mereka pun mengarah pada Yudi, yang dianggap sebagai biang dari kemunculan demit-demit di perkantoran. Mereka mencari cara untuk memulangkan Yudi, tapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Malam selanjutnya, Surya kembali diteror, yang kali ini sosok hitam mengerikan ketika sedang di kamar mandi. Dan kali ini, Surya yang terkejut mengalami celaka. Ia jatuh terpeleset di depan kamar mandi, yang membuatnya harus dirawat di klinik perusahaan. Tanpa ada rasa dendam sedikit pun, dengan ikhlas, Yudi merawat Surya saat menjalani opnam di klinik perusahaan. Keikhlasan itu membuat hati Surya tidak lagi dibakar amarah. Dengan waktu yang begitu singkat, ia pun menyesal atas sebaran fitnah selama ini. Surya menitikkan air mata sambil menggenggam tangan Yudi, sahabat yang selama ini ia musuhi. Ternyata masih seperti dulu. Yudi masih tetap peduli padanya. Setelah seminggu dirawat, Surya sudah bisa kembali bekerja dan hubungan mereka berdua kembali membaik. Surya sadar diri dan tidak lagi menganggap jika teror di perusahaan adalah ulah Yudi. Ia yakin itu karena selama bersama dengan Yudi, tidak sekalipun Yudi memperlihatkan tabiat aneh. Yudi juga rajin beribadah. Malam itu, saat gerimis rintik mulai turun, Yudi mengajak Surya makan malam di suatu tempat. Yang tanpa disadari oleh Surya, Yudi juga mengajak Lilis yang ternyata sudah datang lebih dulu. Malam itu, Yudi mengurai benang yang kusut. Ia bicara baik-baik dengan Surya dan Lilis. Mereka berdua pun mengerti maksud Yudi. "Aku harap kalian bisa bersatu," ucap Yudi sambil bergantian memandang keduanya. Surya tersenyum, disusul Lilis yang juga tersenyum penuh makna.
Sejak dari makan malam itu, Surya dan Lilis resmi menjalin hubungan kasih. Sedangkan teror mengerikan yang dialami para karyawan belum juga terpecahkan dan terselesaikan. Hal tersebut menjadi perhatian para pimpinan perusahaan, hingga diputuskan untuk menghadirkan masyarakat asli sana. Acara ritual sudah digelar dengan menghadirkan tokoh dari semua agama yang ada. Tapi nyatanya, teror itu belum juga teratasi. Beberapa karyawan ada yang memutuskan untuk mengundurkan diri karena merasa tidak kuat. Yudi juga punya niat yang sama untuk mencari pekerjaan di kampung saja. Tapi ia berusaha menekan keinginannya itu karena beberapa tugas penting belum terselesaikan. Setidaknya, ia menunda untuk beberapa waktu lagi. Di sisi lain, hubungan Surya dan Lilis yang semakin hangat membuat mereka memutuskan melepas masa lajang. 3 bulan kemudian, mereka melangsungkan tunangan untuk mengikat janji suci. Setelah direncanakan dengan matang, acara tunangan diselenggarakan di rumah Surya yang jaraknya bisa dibilang jauh dari perusahaan tempatnya bekerja. Orang tua Lilis dan juga keluarga dari Bogor ikut hadir dalam acara tunangan itu. Tidak ketinggalan, para karyawan perusahaan yang dikomando oleh Yudi ikut meramaikan. Yudi sengaja duduk di belakang untuk mengamati tamu-tamu yang datang. Pengamatan Yudi tertuju pada salah satu tamu yang hadir. Yudi kurang tahu itu laki-laki atau perempuan, karena yang dikenakan semua serba hitam, mulai dari celana, jaket, dan penutup kepala, hingga maskernya serba hitam. Gelagatnya yang mencurigakan itu dipantau terus oleh Yudi. Tapi Yudi dibuat terkejut saat semua tamu sedang menikmati hidangan. Tiba-tiba tanpa jejak tamu mencurigakan itu sudah lenyap dari pandangan. Sosok itu lenyap begitu saja. Yudi berharap itu bukan menjadi pertanda buruk. Teror masih berlanjut. Para pimpinan perusahaan bingung harus mengambil tindakan apa lagi agar perusahaannya kembali aman seperti dulu. Yang menjadi permasalahan adalah teror itu sangat mengganggu kinerja para karyawan. Ada yang berpikir jika itu adalah ulah makhluk halus yang bersemayam di kebun sawit. Ada pula yang masih percaya jika Yudilah pembawa teror mencekam itu. Tapi melihat prestasi dan semangat kerja Yudi yang membawa kemajuan perusahaan, tentu saja semua pihak tidak ingin jika Yudi dipindahkan atau diberhentikan tanpa alasan. Yudi sendiri tidak mengambil pusing dengan omongan-omongan tentang dirinya. Semua tidak tahu jika ia juga tidak betah di perusahaan tersebut. Hingga pada akhirnya, saat ia sudah selesai dengan pekerjaan penting, tepatnya di bulan Juni, Yudi memutuskan mengundurkan diri. Surat pengunduran diri itu sempat ditolak oleh manajer HRD, tentu karena tidak ingin kehilangan karyawan terbaik di perusahaan. Akan tetapi, alasan Yudi mampu membuat manajer itu menandatangani surat pengalaman kerja, yang artinya Yudi diizinkan untuk mengundurkan diri. Surya merasa kehilangan atas kepergian sahabatnya itu. Ia menyuruh agar Yudi menunggu sebulan lagi, yang mana Surya akan melangsungkan pernikahan. Sayangnya, Yudi tidak bisa lagi menunda. Ia tidak ingin ada gangguan pekerjaan yang justru nanti akan semakin rumit. Dengan berat, Surya dan Lilis melepas kepulangan Yudi. Memang, hidup adalah perjalanan, dan Yudi telah memilih jalannya, yang siapapun tidak bisa membelokkan ke arah yang berlawanan. Setiba di kampung, Yudi disambut dengan tangis bahagia oleh keluarga dan para tetangga, terutama adik bungsunya yang rasa kangennya selama ini menggunung. Rupanya, usaha jualan jangkrik yang dulu dirintis kini sudah berkembang. Adiknya telah membangun toko pakan burung yang selain uang tabungan yang dipakai, juga menggunakan uang kiriman dari Yudi. Sang adik juga telah membeli sebuah sepeda motor, yang selain untuk membeli barang dagangan, juga untuk kebutuhan mengantar ibunya yang memiliki riwayat satu penyakit. Melihat itu Yudi tersenyum senang. Keluarganya yang dulu serba kekurangan, kini telah merangkak dengan mandiri.
Sebulan di kampung, Yudi belum juga mendapatkan pekerjaan. Sepertinya pengalaman kerja yang dimiliki tidak ada lagi yang peduli. Dari uang tabungan, Yudi yang seorang sarjana psikolog memutuskan membuka kios sembako yang berdampingan dengan kios pakan ternak. Komunikasi dengan Surya pun masih terus berlanjut. Saat berbicara tentang teror, pada awalnya Surya menutupi kalau teror itu telah berhenti. Tapi pada akhirnya, Surya bercerita kalau teror itu tidak lagi menghantui setelah kepergian Yudi. Hampir semua karyawan berpikiran ganjil tentang Yudi. Dan sebagai sahabat yang tahu bagaimana kehidupan dan sifat Yudi, Surya selalu memihak padanya. Surya sangat yakin jika Yudi bukan penyebab munculnya sosok gaib di perusahaan. Mendengar itu membuat Yudi berpikir keras tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun teringat dengan sosok lelaki tua yang ditemui saat penerbangan keberangkatan. Lelaki tua yang kembali ia temui di alam terbuka, yang di sanalah ia menemukan sebuah batu. Seketika itu, Yudi mencari keberadaan batu akik di saku tasnya. Betapa terkaget ia saat ditemukan hanya embannya saja. Batu berkilau itu sudah tidak ada di tempat. Sungguh sangat mustahil jika batu tersebut bisa terlepas kalau tidak benar-benar dipaksakan. Keganjilan tersebut membuat Yudi sangat tertarik untuk menyelidiki. Ia juga tidak mau dijadikan kambing hitam dalam teror perusahaan tempatnya bekerja dulu. Tentu akan selalu menjadi bahan pembicaraan yang ujung-ujungnya menjelekkan dirinya. Yudi yang buta akan klenek bertanya pada ibunya, siapa yang dianggap orang pintar yang bisa ia temui. Ibunya yang khawatir bertanya, apa yang membuat Yudi mendadak mencari orang pintar? Yudi menceritakan pengalaman mistisnya dari awal. Sang ibu kemudian teringat sebelum Yudi pergi merantau, ia kedatangan tamu Nyolowadi. Tamu mencurigakan yang tidak dikenal sama sekali. Tamu laki-laki tua itu mengaku sebagai juru kunci sebuah lokasi punden. Di saat itu, kebetulan Yudi sedang pergi keluar. 2 hari selanjutnya, tamu Nyolowadi tersebut kembali datang di waktu yang sama, yakni tepat pukul 5 surup. Dan kebetulan tidak menemui Yudi yang memang masih berusaha mencari pekerjaan supaya tidak jauh-jauh merantau. Sebenarnya, lelaki tua itu sudah berpesan agar Yudi disuruh mendatangi lokasi punden tempatnya berada. Tapi entah mengapa sang ibu selalu kelupaan memberitahu Yudi. Mendengar cerita ibunya serta ciri-ciri lelaki tua yang diceritakan, Yudi menyimpulkan jika sosok itulah yang ia temui. Sosok yang secara tidak langsung telah memberinya sebuah batu yang dianggap batu keberuntungan. Saat itu juga, Yudi mencari keberadaan punden yang dimaksud ibunya. Setiba di punden, barulah Yudi teringat kalau ia pernah datang berteduh di lokasi tersebut. Saat itu, ia yang kehabisan uang untuk naik ojek, terpaksa jalan kaki dari pasar induk. Setiba di tempat itu, mendadak hujan turun lebat. Ia pun masuk ke dalam semak berteduh di pohon besar, yang ternyata pohon besar tersebut dikenal masyarakat sekitar sebagai punden petilasan. Memang, di sekitar batu yang seperti batu nisan yang terletak tepat di bawah pohon tua itu, banyak sekali sisa kemenyan, kembang kenanga, dan gading juga kapur sirih yang ditempelkan di batu. Yudi sebenarnya tidak ada maksud apa-apa, tapi entah mengapa ia mengambil sebuah kembang gading. Setelah dia mata-mati, ia kemudian memasukkannya ke saku dan dibawa pulang. Bukan itu saja, karena haus, Yudi juga mengambil kelapa sajen di sana. Dibukanya dengan batu, lalu ditenggak air kelapa tersebut. Yudi celingukan mencari orang yang mengaku juru kunci pada ibunya. Tapi yang ia dapat adalah suasana yang sama, sepi, sunyi, walau masih cukup pagi. Yudi jongkok di depan batu yang menyuruh aroma menyan dan kembang. Ia kemudian minta maaf jika memiliki kesalahan pada saat berada di sana dulu. Setelah itu, ia kembali pulang.
Setiba di rumah, ia mengingat dan mencari-cari baju yang dikenakan saat berteduh dulu. Siapa tahu kembang gading masih ada di saku baju. Tapi tidak ada di sana. Kalaupun ada, mungkin sudah hancur. Sambil mencari, Yudi pun memutuskan kembali ke Punden Surup nanti. Seperti apa yang dilakukan sosok juru kunci saat bertamu ke rumahnya. Surup itu, Yudi langsung disambut angin kencang ketika sampai di Punden. Ia memaksa mendekat sambil memicingkan mata. Samar-samar ia melihat sosok lelaki tua bersedekap tepat di sisi batu nisan. Tapi semakin ia mendekat, sosok tersebut pun lenyap begitu saja. Yudi tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi ia membatin agar para penghuni gaib Punden tersebut tidak membuat dirinya maupun yang dekat dengannya merasa terganggu. Hari itu, Surya dan Lilis memutuskan untuk menikah di Papua. Yudi yang tidak bisa menghadiri pesta perkawinan hanya mendoakan dari jarak jauh. Dari komunikasi di hari itu, Surya menceritakan tentang teror terakhir yang terjadi 2 hari berturut-turut. Teror yang sangat mencekam, yang membuat beberapa karyawan kesurupan secara massal. Bahkan dari kejadian tersebut, merenggut nyawa 2 orang karyawan laki-laki dan perempuan. Keduanya ditemukan meninggal dengan leher menganga akibat digorok sendiri. Saat-saat yang menegangkan itu berakhir ketika salah seorang mandor bangunan mendatangi kantor. Kebetulan, mandor yang dulu juga mengerjakan proyek pembangunan kantor pada saat itu kembali mendapat proyek untuk perluasan dan renovasi kantor. Si mandor memberitahukan jika setelah peletakan batu pertama, ia memendam beberapa sesajen di sudut lain, yakni lokasi di mana 2 karyawan ditemukan meninggal dunia. Mandor tersebut mengaku mendapat teror setelah menyetujui pembangun kantor. Dari situ ia pun menemui guru spiritualnya dan dilakukanlah ritual tersebut. Dari dugaannya, apa yang terjadi adalah teror dari penghuni lokasi kantor. Itu ia temui dari pengalamannya saat mengerjakan bangunan di beberapa daerah. Si mandor kemudian berkomunikasi jarak jauh dengan guru spiritualnya. Dari tutur sang guru, ada satu kekuatan yang mengganggu dan membuat sosok-sosok gaib muncul meneror. Pendeteksian jarak jauh pun dilakukan, dan ditemukanlah sebuah batu oval berada di satu titik pusat perkantoran. Entah apa yang dilakukan oleh si mandor dengan batu tersebut, tapi yang jelas batu itu lenyap dan teror terhenti. Kejadian tersebut membuat pandangan karyawan pada Yudi berubah. Mereka merasa bersalah karena telah berprasangka buruk pada Yudi. Dari kisah yang diceritakan Surya, Yudi teringat dengan batu akiknya yang hilang secara gaib. Merasa khawatir, ia menemui orang pintar sesuai yang disarankan ibunya. Ia akan mencari jawaban agar tidak ada lagi rasa khawatir. Dari pendeteksian gaib oleh orang-orang pintar tersebut, diketahui jika penunggu punden tersebut meminta barang, yakni batu bertuah tersebut agar bisa kembali. Dari situlah terjadi benturan gaib di perkantoran Surya yang berdampak pada penghuni kantor. Namun berkat seorang yang tidak lain adalah guru spiritual si mandor, maka semua mampu diredam, dan batu itu pun telah dikembalikan ke tempat asal. Memang sebelumnya, teror juga sering muncul akibat masuknya kekuatan lain di kawasan tersebut. Yang tidak lain, kekuatan itu secara tidak sengaja dibawa oleh Yudi, yakni satu sosok yang menginginkan apa yang diambil oleh Yudi untuk dikembalikan. Benda tersebut adalah kembang gading. Sangatlah beruntung bagi Yudi, karena sosok itu sama sekali tidak mengganggunya. Hal itu pun menjadi misteri tersendiri, karena Yudi hanya beberapa kali mendapat teror. Padahal biasanya, orang yang jahil selama berada di lokasi wingit pasti mendapat celaka atau gangguan. Atas pencerahan dari orang pintar itu, Yudi merasa tenang.
Tapi ada satu ritual yang harus dilakukan untuk melepas diri agar benar-benar tidak diganggu sosok gaib itu lagi. Yudi pun melakukan perintah orang pintar itu, yakni mencari kembang gading sepasang yang diperoleh langsung dari pohonnya. Untuk ritual selanjutnya, Yudi mengajak orang pintar itu. Delapan bulan berlalu, toko sembako Yudi berjalan semakin lancar dan mampu memberikan keuntungan yang lumayan. Di sisi lain, dengan sukarela, ia salurkan ilmu psikolognya pada sebuah yayasan disabilitas. Di sana, ia membantu mengatasi masalah kejiwaan, perilaku, pikiran, dan emosi. Ia tidak mau dibayar sedikit pun, mengingat bagaimana masa lalunya yang penuh pembulian. Dari situ, Yudi kembali dipertemukan dengan Ayu. Perempuan yang disukainya sewaktu melakukan kuliah lapangan dulu itu sudah menjanda dengan satu anak. Ayu, yang tinggal di kawasan dekat yayasan, menceritakan jika ia dijodohkan dengan laki-laki di kompleks tempatnya ia tinggal sekarang. Namun saat putra mereka berusia 3 tahun, ia ditinggal sang suami saat tahu anak mereka keterbelakangan mental. Ayu tetap bertahan di tempat tinggalnya dan tidak mau kembali pulang ke kampung. Ia selalu datang berkonsultasi di yayasan disabilitas demi masa depan sang buah hati. Pertemuan itu rupanya menjadi perjodohan Yudi dan Ayu. Mereka melangsungkan pernikahan setelah 6 bulan menjalin kisah asmara. Di pesta pernikahan itu dihadiri oleh Surya dan Lilis. Dan yang mengejutkan adalah Sadam yang hadir pula di sana. Sadam minta maaf atas perlakuan buruknya dulu. Dan yang sangat membuat Yudi merinding adalah hadirnya sosok lelaki tua dengan berpakaian serba hitam, tamu Nyolowadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen and Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Di setiap tempat, pasti ada aturan yang membatasi kebebasan manusia, baik aturan tertulis maupun aturan yang mengarah pada tradisi dan kelenek. Sebenarnya, aturan tersebut sudah diolah dengan matang oleh para pendahulu. Mungkin tujuannya tidak untuk membatasi, melainkan demi kenyamanan dan keselamatan. Akan tetapi, banyak orang yang tidak suka jika terikat dengan aturan, sehingga melakukan segala hal dengan sesuka hati. Mereka lebih suka kebebasan, tanpa memikirkan sebab dan akibat dari apa yang dilakukannya. Kisah nyata kali ini terjadi pada pendakian di Gunung Salak, gunung yang terletak antara Bogor dan Sukabumi. Gunung Salak adalah gunung tua yang dipenuhi dengan tebing curam dan juga jurang-jurang yang dalam. Cuaca di Gunung Salak bisa tiba-tiba berubah dan penuh kabut yang mengganggu penglihatan para pendaki. Sampai saat ini, Gunung Salak masih menyimpan berbagai macam misteri. Bahkan, sebagian dari misterinya tersebut tidak bisa dicari jawabannya. Dengan banyaknya kejadian yang bahkan sampai merenggut banyak nyawa, Gunung Salak pun mendapat gelar dari masyarakat sebagai gunung terangker di Jawa Barat. Tersesat di Gunung Salak. Abbas mempunyai hobi jalan-jalan ke tempat-tempat baru, terutama yang bersinggungan dengan alam. Setiap ada waktu senggang atau libur dari bekerja,
hampir selalu ia mengajak beberapa teman dekat untuk eksplorasi tempat-tempat yang belum pernah didatangi. Selain tempat wisata unik, dia juga sudah mengunjungi beberapa gunung. Bisa dibilang, dia sangat suka mendaki gunung. Di satu gunung saja, ada banyak jalur yang bisa dilewati, sehingga walaupun mendaki gunung yang sama, pengalamannya selalu berbeda. Salah satu gunung yang sering didaki bersama kawan-kawannya adalah Gunung Salak. Lokasinya yang masih satu kota, membuatnya sayang jika tidak dijelajahi. Abbas sudah mendaki gunung ini lewat semua jalur resmi. Bahkan pernah juga mencoba jalur pendakian ilegal. Tapi pengalaman ketika lewat jalur tidak resmi itu membuatnya menjadi jera dan kapok. Pendakian itulah yang akan diceritakan kali ini. Sudah setahun lebih, Abbas bekerja di sebuah perkantoran di satu wilayah Jawa Barat. Kebetulan sekali, saat ia lulus kuliah dan langsung melamar pekerjaan, perusahaan tersebut menerimanya sebagai karyawan. Di sana Abbas kenal dengan orang-orang baru yang kemudian memiliki satu hobi, yakni mendaki gunung. Memang, semenjak SMA dulu, Abbas sudah suka dengan alam. Dia pun sudah menjelajahi beberapa gunung termasuk di luar daerah. Dan hobi itu terus mengalir. Ia memiliki komunitas tersendiri bersama 4 orang kantor. Kebersamaan itu membuat mereka selalu menjadwal untuk melakukan pendakian setiap kali ada waktu libur. Suatu hari, Abbas mendapat pengumuman dari kantor kalau ada libur 5 hari. Bersama 4 kawannya, Uri, Bimo, Nona, dan Fitroh, dia pun mendiskusikan untuk melakukan pendakian. Mau keluar kota, sayang dengan waktu, karena liburnya cuma sebentar. Belum lagi keluar kota pasti butuh biaya lebih banyak. Berlima mulai putar otak, mencari tempat asik yang tidak jauh-jauh. Tiba-tiba, Nona memberi saran untuk naik Gunung Salak. Bukannya Abbas tidak suka dengan Gunung Salak, tapi dia dan mungkin juga teman-teman lain sudah pada bosan mendaki di sana. Mereka sudah naik gunung itu beberapa kali dan sudah mencoba semua jalur pendakian. Rasanya sayang kalau liburan singkat yang berharga ini dibuat mengulang perjalanan yang sama. Sebelum ada yang ngomong apa-apa, Nona kembali angkat bicara. Dia bilang jika perjalanan ke puncak gunung kali ini tidak lewat jalur biasa. Nona mengaku telah mendapat informasi dari kawan-kawan tentang jalur lain. Jalur ini lebih menarik karena jalur ilegal. Tidak banyak orang yang tahu dan lewat sana. Otomatis bisa mendapat pengalaman mendaki yang lebih privat. Abbas dan teman lain langsung nengok ke Nona. Mereka pun tertarik dengan ide Nona. Prospek mendaki privat yang ia tawarkan membuat penasaran. Setelah Nona memberikan info lebih lanjut soal jalur ini, mereka semua sepakat untuk mencoba tantangan Gunung Salak lewat jalur ilegal ini. Diskusi dilanjutkan dengan persiapan yang matang seperti biasanya. Keesokan hari, Abbas dan 3 orang teman lainnya langsung meluncur ke titik yang diberitahukan oleh Nona. Sedangkan Nona sendiri sudah ada di sana bareng bersama temannya yang memberitahu lokasi tersebut. Setelah perjalanan beberapa jam, akhirnya sampailah mereka di tempat tujuan. Ternyata ada beberapa orang di sana juga. Bisa dibilang mereka ini semacam pengelola. Meskipun jalur ini legal, tetap saja ada yang menjaga dan memungut uang. Tapi di sini tidak perlu ribet mengurus berkas atau apapun. Hanya datang, bayar, dan langsung bisa naik. Ada beberapa pendaki lain yang juga mau lewat jalur ini, tapi jumlahnya tidak sebanyak yang lewat jalur resmi. Sebelum mulai mendaki, Abbas sempat koordinasi dulu. Rencananya ia bakal camping di gunung selama 2 hari dan pulang di hari ketiga supaya masih punya waktu istirahat sebelum balik kerja. Waktu itu sekitar jam 10 pagi, udaranya masih sangat segar. Setelah doa bersama, pendakian pun dimulai. Menurut info dari orang yang jaga di bawah, nanti sekitar 3-4 jam perjalanan, mereka bakal menemui tanah yang cukup rata untuk camping. Dari penjelasan itu, berlima sepakat untuk bermalam di situ. Barulah esok hari, baru melanjutkan perjalanan ke puncak.
Setelahnya, lalu turun lagi dan santai di spot itu sampai waktunya pulang. Perjalanan menuju tempat yang disebutkan tadi berjalan lancar. Meskipun jalur ini lebih menantang dengan banyak jalan kecil dan licin, tapi karena mereka sudah berpengalaman mendaki gunung, hal itu bukan menjadi masalah besar. Tapi kali ini, di sepanjang perjalanan, mereka banyak melakukan hal-hal negatif. Karena ini jalur tidak resmi, maka mereka selalu membabat tanaman apapun yang menghalangi jalan. Bahkan mereka merusak tanaman dengan potong jalur. Mungkin hal-hal inilah yang menjadi penyebab kenapa nanti mereka mengalami kejadian aneh. Saat tiba di tanah lapang yang dituju, senangnya bukan main begitu melihat lokasinya yang asri dan tidak banyak orang. Rasanya tempat ini menjadi benar-benar privat bagi mereka. Sesuai rencana, hari itu mereka tidak lanjut mendaki lagi. Meskipun waktu masih terbilang siang, yakni sekitar pukul 2-an, mereka memutuskan untuk bersantai saja di situ. Setelah mendirikan tenda dilanjutkan beristirahat, lalu memasak bekal makanan. Malamnya, mereka bersantai di depan api unggun. Keesokan hari, rencana akan lanjut mendaki lagi setelah subuh diurungkan. Karena tanpa disangka-sangka, hujan turun deras. Mereka pun terpaksa menunda perjalanan menunggu sampai hujan reda. Mereka menghabiskan waktu ngobrol saja di dalam tenda. Barulah menjelang asar, hujan benar-benar berhenti. Meski sore hari, mereka tetap memutuskan untuk melanjutkan pendakian. Bimo memberi masukan agar melanjutkan naik besok saja. Alasannya jalanan pasti licin karena habis hujan. Tentu akan bahaya kalau tetap memaksa naik dalam kondisi seperti itu. Bimo juga mengingatkan kalau orang-orang di bawah tadi memberi petunjuk bahwasannya pamali jika mendaki sampai waktu tengah maghrib. Tapi dengan sombongnya, Nona meyakinkan Bimo kalau semua sudah berpengalaman dalam mendaki. Jalan licin tidak akan terlalu berpengaruh buat mereka. Dan pamali yang disebutkan orang-orang di bawah dianggapnya bualan belaka. Kalaupun takut, nanti selepas maghrib bisa beristirahat sejenak. Perjalanan akhirnya dilanjutkan, mengingat waktu libur yang mepet. Tentu perjalanan ke atas sangatlah lambat. Mereka harus ekstra hati-hati melewati tanah yang licin setelah hujan. Tidak mungkin mereka bisa sampai di tujuan secepat yang diharapkan. Dan entah kenapa, hawa dingin kali ini dirasakan sangat berbeda. Dingin yang menusuk sampai ke tulang. Ditambah lagi, lebatnya pepohonan membuat area sekitar jauh lebih gelap dari seharusnya. Meskipun begitu, mereka tetap keras kepala, jalan terus tanpa memperhatikan semua tanda-tanda yang tidak wajar tersebut. Seharusnya mereka paham dengan situasi, karena sudah berulang kali menyatu dengan hawa di gunung tersebut. 1 jam, 2 jam, 3 jam berlalu, dan puncak masih belum kelihatan. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat lebih dulu, karena mendaki di malam hari jelas berbahaya. Tapi, bahkan tempat yang layak untuk beristirahat juga tidak dijumpai. Akhirnya malam pun tiba, dan mereka masih jalan di tengah gelapnya malam sambil mencari tempat yang cocok untuk ngecamp. Karena memaksa jalan terus di tengah malam dengan pengetahuan minim soal jalur tersebut, tanpa disadari mereka akhirnya tersesat. Rasa takut mulai muncul, tapi mereka berusaha untuk tidak panik. Bagi mereka, panik akan membuat situasi makin buruk. Akhirnya mereka menemukan tanah yang cukup rata, cocok untuk istirahat di malam itu. Mereka diskusi soal keadaan yang lagi dihadapi. Sebenarnya belum merasa dalam bahaya, tapi sedikit frustasi karena rencana yang sudah tersusun rapi malah jadi berantakan. Semua masih berpikir kalau ini hanyalah gangguan kecil yang tidak perlu dikhawatirkan. Seiring berjalannya waktu, suasana menjadi semakin mencekam. Gelapnya malam waktu itu terasa seperti mengancam. Mereka mencoba menyalakan api unggun untuk menghangatkan diri,
dan mengusir kegelapan. Tapi kayu-kayu masih basah karena hujan hampir sepanjang hari, sehingga tidak bisa menyalakan api. Akhirnya, mereka hanya bisa mengenakan pakaian tambahan untuk mengusir dingin. Setelah itu, memutuskan cepat-cepat tidur agar besok bisa langsung jalan begitu matahari terbit. Tapi malam itu tidak berjalan seperti yang mereka bayangkan. Begitu masuk tenda dan gelapnya mulai menyelimuti, suara-suara aneh mulai terdengar dari berbagai arah. Angin yang mengembus di antara pepohonan besar menimbulkan suara seperti bisikan, dan sesekali terdengar bunyi ranting patah. Abbas merasa seolah-olah ada sesuatu atau seseorang yang mengintai dari jauh. Dia coba abaikan suara itu, berpikir kalau apa yang didengar hanyalah imajinasi saja. Namun suara-suara itu semakin jelas terdengar seiring berjalannya waktu. Karena penasaran, Abbas membuka tenda dan menyalakan senter untuk melihat keadaan di luar. Tapi cahaya senter yang dipegang terlalu lemah untuk menjelajahi kegelapan malam itu. Dia hanya bisa melihat sedikit di sekitar tenda saja. Tidak ada apa-apa. Abbas masuk lagi ke dalam tenda, membaur dengan kawan lain yang juga dalam keadaan tegang. Mereka mencoba mengabaikan suara-suara itu dan tidur. Tapi bukannya hilang, suara-suara itu malah terdengar semakin jelas. Suara ranting pohon yang patah, angin yang terdengar seperti bisikan, dan kali ini terdengar suara lenggingan seorang perempuan. Terasa sangat dekat. Mereka berlima langsung kaget dan panik mendengar suara itu. Lambat laun, suara itu semakin terdengar samar hingga benar-benar menghilang. Tapi ketegangan berlanjut ketika ada gesekan di tenda yang suara itu selalu berpindah. Rasanya seperti ada tangan yang menyentuh tenda. Semua terdiam dengan jantung berdegup. Mereka tidak yakin dengan apa yang sedang terjadi. Kalau binatang, tentulah hanya di satu titik saja. Semua mengatur nafas. Tidak ada satupun dari mereka yang berani bergerak. Di sela suara gesekan tersebut, sesekali angin bertiup kencang sampai-sampai membuat tenda bergoyang. Setelah beberapa saat, tiba-tiba semuanya berhenti. Tidak ada lagi suara ranting patah, tidak ada lagi bisikan, dan tidak ada lagi gesekan di tenda. Suasana kembali hening, seolah apa yang mereka dengar tidak pernah terjadi. Abbas dan Bimo akhirnya nekat untuk cek keadaan. Berdua keluar perlahan, diikuti yang lain. Bimo menyalakan senternya dan menyorot ke sekitar tenda. Tidak ada apa-apa yang mencurigakan, hanya kegelapan malam. Semua tetap waspada, menempel satu dengan yang lain karena rasa takut. Tiba-tiba, mereka dibuat terkejut dengan sekelebatan bayangan putih di atas tenda. Disusul kemudian terdengar sangat jelas suara tertawa seorang perempuan. Suara khas yang selama ini hanya mereka ketahui dari film horor maupun cerita orang tua. Secara refleks, Bimo langsung mengarahkan senter ke arah suara itu. Tepat di atas tenda, ternampak sosok berbaju putih lusuh dengan bercak tanah. Rambutnya panjang dan matanya putih. Sosok itu melihat ke arah mereka dengan wajah yang mengerikan. Suara tawanya menggema, membuat suasana benar-benar semakin mencekam. Setelah beberapa saat, sosok itu menghilang seperti asap. Begitupun dengan suara tawanya yang juga lenyap. Tanpa menunggu aba-aba, mereka berlima buru-buru siap untuk kabur. Namun mendadak muncul suara tawa yang lain. Kali ini, suaranya terdengar lebih berat. Dan tidak hanya satu suara saja, saling bersahutan datang dari banyak. Seketika, Bimo mengarahkan senternya. Semua dibuat gemetaran saat melihat sosok seperti bayangan yang tidak terlalu jelas bentuknya.
Tapi yang pasti, mereka bisa melihat matanya yang kuning menyala. Dan seperti suara yang terdengar, makhluk-makhluk itu tidak hanya satu saja, ada banyak, menyebar dan mengitari mereka. Melihat dikepung, tidak ada pilihan selain masuk ke dalam tenda lagi. Bergegas, semua masuk ke tenda. Di dalam, mereka tidak bisa berbuat apa-apa kecuali berdoa, meminta perlindungan dari Tuhan. Ada pula yang gemetar meminta maaf pada makhluk-makhluk yang mengitari jikalau mereka melakukan kesalahan. Sampai akhirnya, seiring dengan semerbak aroma melati, seperti terhipnotis, satu persatu dari mereka mulai tertidur di tempat. Di keesokan paginya, hampir bersamaan mereka semua terbangun. Sudah tidak ada lagi suara-suara aneh di sekitaran. Tapi efek dari kejadian semalam masih menghantui mereka. Semua diam, saling pandang satu dengan yang lain, penuh ketakutan. Tanpa banyak diskusi, mereka sepakat membatalkan rencana ke puncak. Mereka tidak mau ambil resiko, mengalami kejadian yang serupa, atau bahkan bisa lebih buruk lagi. Jadi, keputusan bulat diambil, yakni mereka harus segera turun. Tapi begitu mereka keluar dari tenda dan melihat sekitar, ada sesuatu yang tidak beres. Area tempat tenda berdiri jelas berbeda dari lokasi yang kemarin. Pohon-pohon di sekitar yang sebelumnya terasa rapat dan dekat, sekarang terlihat lebih jauh. Batang-batangnya pun kelihatan berbeda. Kemarin rumput yang diinjak berwarna hijau segar, sekarang warnanya menjadi kekuningan, kering, dan terpisah dari tanah merah yang keras. Rasanya, mereka seolah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Ada ketidaknyamanan yang menyusup ke dalam hati, tapi mereka berusaha mengabaikannya. Dalam tanda tanya yang besar, mereka mencoba fokus mencari jalan turun. Berjalan beberapa ke arah kiri, tampaklah jalur yang menurun. Berharap itu akan membawa kembali ke dasar gunung. Pikiran mereka sederhana, asalkan terus turun, cepat atau lambat pasti sampai ke bawah. Setelah tenda dibongkar, mereka pun mulai melakukan perjalanan pulang. Tapi kenyataan ternyata tidak sesuai yang mereka pikirkan. Dalam keadaan masih tegang luar biasa, mereka berjalan terus bahkan hampir tidak pernah berhenti. Tapi dasar gunung yang diharapkan tidak juga terlihat. Malahan setelah berjam-jam berjalan, mereka mulai sadar kalau sepertinya hanya berputar-putar di tempat yang sama. Lingkungannya terasa tidak asing. Meskipun begitu, mereka masih belum yakin jika mereka hanya berputar saja. Karena secara logika, jalan yang dilewati adalah jalan menurun. Jadi, bagaimana mungkin berada di lokasi yang sama? Kalau jalan mereka mendatar, mungkin hal itu bisa saja terjadi. Tapi semua dibuat semakin ketakutan ketika mereka kembali ke lokasi di mana saat memulai perjalanan pagi tadi. Tempat yang sama dengan tempat mereka mendirikan tenda. Semua kembali ke titik nol. Saat itu sudah sore dan hari mulai gelap. Mereka yang lelah sudah kehabisan pilihan. Tidak ada jalan keluar, bahkan tidak ada tanda-tanda arah yang jelas. Jadi, mau tidak mau mereka putuskan untuk kembali mendirikan tenda dan bermalam lagi di tempat itu. Meskipun pikiran masing-masing sudah penuh dengan rasa takut dan putus asa, mereka tidak punya pilihan selain bertahan untuk malam itu. Malam tiba dan langit sangat cerah. Bulan dan bintang terlihat jelas, menyajikan pemandangan yang sangat indah. Jika dalam situasi yang lain, suasana seperti itu akan membuat mereka bersorak kegirangan. Mereka pasti akan tertawa riang di sela canda tawa, bersantai di depan api unggun, dan menikmati malam di alam terbuka. Tapi kali ini, suasananya sangat berat. Kengerian yang mereka alami di malam sebelumnya masih membekas kuat. Tidak berlama-lama mereka berada di luar tenda. Segera semua masuk dan mulai memperbincangkan rencana meneruskan mencari jalan pulang.
keputusan akhir adalah pasrah. Pikiran mereka semakin tidak karuan saat mulai ada perbincangan tentang hal lain. Perbincangan yang mengarah dengan sesuatu di luar nalar. Mereka menebak jika apa yang tengah mereka alami saat ini mungkin adalah kisah yang sama yang terjadi pada para pendaki yang dinyatakan hilang dan tidak ditemukan jejaknya. Dan jika itu memang menjadi ujung tanduk nyawa mereka, maka yang dilakukan adalah beribadah, berdoa, dan selalu mengingat Tuhan. Dengan berat, mereka mulai merebahkan diri. Kali ini semua terdiam tanpa ada suara. Doa terus dikumandangkan dalam hati, meskipun kengerian menyelimuti pikiran mereka yang penuh ketakutan. Walaupun kecapean, namun mata mereka tetap terjaga. Mereka tidak berani terlelap, dan suasana kembali mencekam ketika kondisi yang sama seperti malam kemarin mendatangi malam itu. Pertama yang datang adalah suara ranting patah, diikuti oleh suara angin yang terdengar seperti bisikan di antara pepohonan. Lalu, tawa itu membuat mereka merapat. Suara tawa khas yang membuat bulu kuduk merinding dan jantung berdegup semakin tidak beraturan. Tidak lama kemudian, mereka merasakan kemunculan sosok berbaju putih di atas tenda. Sosok itu tertawa dengan suara yang menusuk. Disusul kemudian oleh sosok-sosok lain yang mengitari, mengintip dari balik pepohonan dengan mata kuning menyala. Tawa mereka pun semakin ramai, semakin menyeramkan. Berlima hanya bisa gemetar ketakutan di dalam tenda, mencoba menahan diri agar tidak menjerit. Apa yang mereka saksikan adalah sesuatu yang tidak main-main. Dan sekali lagi, malam itu berakhir dengan aroma melati yang menusuk hidung. Lalu satu persatu mulai tumbang, entah pingsan atau tidur di tempat. Di hari kedua, mereka terbangun dengan perasaan yang sama, takut, lelah, dan tidak ada harapan. Mereka mencoba lagi mencari jalan pulang, tapi hasilnya sama. Mereka kembali lagi ke tempat yang sama sebelum malam tiba. Dan sekali lagi, makhluk-makhluk itu datang menertawakan mereka. Hari ketiga, keempat, hingga hari kelima, hal yang sama terus terjadi. Berlima seperti terjebak dalam lingkaran setan tanpa jalan keluar. Setiap malam dihantui oleh sosok-sosok itu, dan setiap hari tersesat di jalur yang sama tanpa arah. Pernah mereka memutuskan untuk langsung menghadapi sosok tersebut, tapi hal itu tidak jadi dilakukan karena mereka menganggap sosok-sosok itu akan melakukan sesuatu yang lebih menyiksa. Mereka masih berharap ada pertolongan melalui jalan lain yang diberikan oleh Tuhan. Pada titik itu, Abbas dan kawan-kawan sudah hampir menyerah. Semua perasaan positif perlahan hilang, digantikan oleh ketakutan yang semakin mendalam. Rasanya tidak ada lagi harapan untuk mereka. Di hari ke-6 itu, mereka sudah berada di titik terendah. Rasa takut, putus asa, dan lelah membuat tidak peduli lagi dengan istirahat. Saat hari mulai gelap dan mereka tiba di tempat yang sama seperti sebelumnya, mereka memutuskan untuk tidak mendirikan tenda. Langkah mereka berat, tapi memaksa diri untuk terus maju. Selama berjam-jam, mereka berjalan dalam gelap malam menuruni gunung, berharap ada ujung dari mimpi buruk yang mereka alami. Ketika sampai di sebuah lokasi cukup datar, di sana ada pertigaan yang sebelumnya belum pernah mereka temui. Ada harapan yang muncul. Sejenak mereka berhenti, menentukan arah yang dianggap tepat. Angin tiba-tiba bertiup kencang membawa dedaunan melayang-layang di udara. Mereka langsung tersentak ketika mendengar suara yang sudah tidak asing. Suara sosok wanita yang sangat mengerikan. Kali ini tawanya terdengar jauh, tapi suara itu semakin mendekat, seolah-olah sedang mengejar. Panik menyelimuti. Dan kali ini harapan itu benar-benar ada. Saat mereka melihat sorot senter di jalur arah kiri, bisa dipastikan jika itu adalah pendaki lain. Buru-buru mereka berbelok arah mengikuti cahaya tersebut. Suara tawa yang masih saja terdengar membuat semua mempercepat langkah, bahkan mulai berlari meski tubuh mereka sudah nyaris ambruk karena lelah. Terasa sangat jelas jika sosok itu ada di belakang mereka, semakin dekat
dan mereka tidak punya waktu untuk berhenti walaupun hanya sesaat. Anehnya, sorot senter itu selalu menjauh. Meskipun begitu, mereka terus berusaha mendekat. Tiba-tiba, cahaya senter yang mereka tuju lenyap entah kemana. Suara tawa itu pun sudah tidak lagi terdengar. Sambil terus berlari kecil, mereka dikejutkan dengan penampakan sosok lain di depan. Sosok itu berwarna putih dengan jumlah lebih dari 3. Bentuknya yang tidak jelas samar-samar terlihat di antara pepohonan. Kali ini mereka terpaksa menghentikan langkah. Semua terdiam sambil mengatur nafas. Rasa takut mendorong mereka untuk terus maju. Saat itulah mereka merasa lega, karena sosok putih itu adalah manusia. Samar-samar ditembus cahaya bulan, ternampak mereka adalah laki-laki dan juga pendaki. Mereka yang berjumlah 6 orang itu semua mengenakan jaket berwarna putih. Dilihat dari usia, mereka adalah para pelajar sekelas SMA. Sebenarnya aneh jika seorang pendaki mengenakan jaket putih. Keanehan lain yang dirasakan adalah semua seperti tidak ada persiapan matang dalam melakukan pendakian. Hanya 2 orang saja yang menggendong tas, sedangkan yang lain tas gendong kecil biasa. Keanehan itu diabaikan oleh Abbas dan kawan-kawan. Yang penting mereka sudah ditunjukkan harapan menuju jalan pulang. Tanpa basa-basi, Abbas langsung meminta arahan jalan pada para pendaki itu. Tanpa berbicara apapun, salah satu dari mereka langsung mengangkat tangannya, seolah-olah menunjukkan arah, memberi isyarat agar Abbas dan kawan-kawan mengikutinya. Abbas mengamati wajah remaja itu tampak pucat. Dan begitu pula dengan yang lain. Mereka semua terlihat pucat. Abbas berpikir, bisa jadi mereka kehabisan bekal, atau mungkin kelelahan juga. Ke-6 orang tersebut berjalan lebih dulu, barulah Abbas dan yang lain membuntuti di belakang. Abbas dan yang lain celingak-celinguk mengamati sekitar. Mereka takut jika sosok wanita dengan suara yang menakutkan kembali muncul. Tapi mereka semua bisa menarik nafas lega karena tidak ada tanda-tanda kemunculan sosok itu. Abbas yang berada tepat di belakang rombongan remaja itu coba melakukan obrolan ringan. Sayangnya, perkenalan itu tanpa direspon. Mereka terus saja berjalan tanpa berbicara sepatah kata pun. Setiba di sebuah lokasi, para remaja itu menghentikan langkah. Selanjutnya, salah satu dari mereka dengan suara yang terdengar datar dan aneh menyuruh agar Abbas dan kawan-kawan turun saat itu juga, mengikuti pepohonan yang diberi tanda rafia berwarna kuning. Abbas mengajak mereka untuk berbarengan saja, tapi ajakan itu ditolak. Sempat Abbas dan kawan-kawan akan ikut bermalam di sana, yang mana mereka juga merasa sangat kelelahan. Tapi itu tidak diperbolehkan. Jika ingin pulang dengan selamat, Abbas harus melanjutkan perjalanan saat itu juga. Sebenarnya terdengar ada yang janggal. Namun pada akhirnya Abbas dan kawan-kawan mengikuti arahan para remaja itu. Dengan berat hati, mereka melanjutkan perjalanan, meninggalkan para remaja yang semua masih berdiri tegak. Sesuai yang diamanatkan, Abbas yang sebagai leader terus berjalan mengikuti pepohonan yang ada tanda rafia berwarna kuning. Terus saja mereka berjalan, hingga mereka dibuat bingung karena rafia berganti warna biru. Abbas diam di tempat, menyuruh yang lain mengecek pepohonan sekitar. Dan karena sudah tidak ditemukan lagi rafia yang berwarna kuning, maka mereka mengikuti rafia berwarna biru tersebut. Mereka pun kembali dibuat bingung saat tanda itu habis. Ada rencana kembali menyusul para remaja pendaki itu ke atas, tapi rasa lelah sudah sangat merajai. Mereka memutuskan bermalam di sana. Esok hari akan menunggu rombongan remaja itu turun sebagai penunjuk jalan. Esok harinya, mereka terbangun dengan keadaan yang sangat berbeda. Di sekitar ada beberapa orang yang membangunkan mereka. Ternyata Abbas dan kawan-kawan sudah berada tidak jauh dari base camp ilegal.
tempat mereka memulai pendakian 6 hari yang lalu. Rasanya seperti keajaiban bahwa mereka akhirnya ditemukan dan diselamatkan. Orang-orang segera membantu mereka turun ke base camp, di mana bisa beristirahat. Saat sedang ngobrol, Abbas dan kawan-kawan dibuat bingung mendengar komentar orang-orang yang berjaga di sana. Kebingungan itu bermula saat Abbas menjelaskan bahwa dia dan rombongan telah berada di gunung selama 6 hari. Berjuang untuk bertahan hidup dari teror yang terus menghantui. Tapi orang-orang ini malah kebingungan. Mereka bersikeras bahwa Abbas hanya berada di atas selama sehari. Salah satu dari mereka bahkan memperlihatkan tanggal ruangan tersebut. Benar saja, hari itu hanya sehari setelah mereka mulai mendaki. Rasa kaget dan bingung membanjiri Abbas dan kawan-kawan. Bagaimana mungkin mereka merasa sudah menghabiskan 6 hari penuh di atas sana? Mendengar cerita dari Abbas, salah satu penjaga menanggapi dengan serius. Menurutnya, kemungkinan besar mereka telah disesatkan oleh Nyi Salak, penunggu gunung yang marah karena mungkin mereka telah melewati jalur persemayaman sosok-sosok gaib. Baik secara sengaja atau tidak, mereka telah melewati jalur yang tidak seharusnya. Mereka pun telah dibawa ke alam lain, sehingga waktu terasa jauh lebih lama dari kenyataan. Selama di atas, apakah kalian merasa lapar atau haus? Tanya si penjaga usai memberikan teorinya. Abbas dan kawan-kawan terdiam sejenak, lalu teringat. Benar, selama di atas mereka hanya makan sedikit bekal, tapi tidak pernah mereka merasa lapar atau haus. Semua ini makin memperkuat bahwa apa yang mereka alami bukanlah hal biasa. Selanjutnya, Abbas bertanya tentang pendaki lain, yakni 6 orang remaja atau pelajar. Mereka yang mengarahkan agar mengikuti tanda tali rafia. Merekalah yang menunjukkan jalan pulang pada kami, ucap Abbas. Si penjaga memberikan keterangan kalau tidak ada dalam daftar tentang para pendaki itu. Sepengetahuannya, pepohonan juga tidak ada yang diberi tanda tali rafia. Penjelasan itu membuat semua terdiam. Si penjaga juga tidak memberitahu banyak tentang para pendaki yang dimaksud. Setidaknya, Abbas dan kawan-kawan merasa bersyukur karena mereka bisa kembali ke alam nyata dalam baik-baik saja. Setelah beberapa jam istirahat di base camp, mereka pun memutuskan untuk segera pulang meskipun tubuh masih terasa lelah. Setelah semua yang mereka alami, mereka tidak mau mengambil resiko untuk bermalam lagi di area Gunung Salak. Perasaan takut dan trauma sangat kuat, sampai-sampai tidak ingin berada di situ lebih lama lagi. Penjelasan tentang munculnya 6 pendaki remaja yang menunjukkan arah pada Abbas dan kawan-kawan datang dari kawan Nuna. Namanya adalah Siswo, yang juga seorang pendaki. Dia pula yang menunjukkan jalur tidak resmi itu pada Nuna. Dia bertutur, jika bukan hanya Abbas dan kawan-kawannya saja yang ditolong, tapi ada juga pendaki lain yang tersesat dan mengaku ditunjukkan jalan pulang oleh 6 remaja tersebut. Diceritakan, jika asal-usul ke-6 remaja tersebut adalah pendaki yang ditemukan meninggal dunia pada tahun 1987. Alasan tewasnya ke-6 siswa tersebut sampai saat ini tidak ada yang tahu pasti, karena tidak ada satu orang pun yang bisa dijadikan sebagai saksi. Kisah itu bermula pada Jumat 20 Februari 1987. Mereka yang terdiri dari 8 orang, yakni Yumar Santo, Boyke Yulkarnain, Ahmad Rudian, Hairudin, Edi Fujianto, Irfan Supandi, Mulyadi, dan Wisnu Hirmanto merencanakan untuk melakukan pendakian. 2 orang dari mereka, yakni Yumar Santo dan Boyke Yulkarnain, gagal berangkat karena ada halangan mendadak, sehingga hanya 6 dari mereka yang berangkat. Keberangkatan mereka tidak diketahui oleh pihak sekolah, bahkan oleh orang tua mereka. Hanya Ahmad Rudian, atau biasa dipanggil Adit, yang sempat meminta izin pada ayahnya, Letkol Sabirin. Rupanya tujuan pendakian tersebut adalah ingin membuka jalur baru ke Pancuran 7, yakni air terjun di tingkat puncak,
yang di saat itu belum banyak orang yang mengetahuinya. Sebenarnya, jalur ini sudah dirintis dari tahun lalu oleh para pecinta alam pihak sekolah, yakni Teknik Pembangunan Pecinta Alam atau TPPA. Mungkin karena ingin mendahului sebagai yang pertama, Adi dan Mulyanto yang juga tergabung dalam pecinta alam pun melakukan pendakian tersebut. Hari Minggu atau 2 hari berselang, Letkol Sabirin mulai merasa was-was karena Adit belum juga pulang. Dia pun mencari tahu dengan mendatangi orang tua Mulyadi. Tapi sayangnya, orang tua Mulyadi tidak tahu jika ada acara mendaki gunung. 2 hari kemudian, atau hari Selasa, Letkol Sabirin mendatangi pihak sekolah. Dari sana juga tidak ada informasi kalau ada siswa yang mendaki. Selanjutnya, Letkol Sabirin mendatangi Polsek Bogor, yang kemudian dilanjutkan mencari informasi di wilayah Gunung Salak. Pencarian pun dilakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Hingga datanglah tim SAR dari pusat ikut melakukan pencarian dengan persiapan matang. Selain itu, TPPA dan beberapa relawan yang dianggap paham jalur baru tersebut pun juga ikut disertakan. Jejak pun ditemukan. Ada nama yang tertulis di tepian sungai. Juga ada tali rafia berwarna kuning diikat di pepohonan sebagai penanda agar tidak tersesat. Selain itu, memang ada tali rafia berwarna biru, yang mana itu adalah tanda yang diikat oleh TPPA pada tahun lalu. Tanda itu disambung dengan tali rafia kuning. Di hari ke-28 dari pendakian, keempat jenazah akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi yang sudah sangat parah. Pencarian terus dilakukan karena ada 2 jenazah yang belum ditemukan. Hingga di tanggal 11 April, kedua yang lain, yakni Adit dan Irfan Supandi, baru ditemukan di ketinggian 1375 meter. Kedua jasad tersebut terpisah lebih dari 1 kilometer, dipisahkan oleh bukit dan lembah yang terjal. Kejadian tragedi Gunung Salak 1987 itu masih menjadi misteri karena tidak ada saksi mata. Dan diyakini jika penampakan ke-6 pendaki itu masih sering dijumpai. Beruntungnya, Abbas dan kawan-kawan telah ditunjukkan jalan pulang oleh mereka. Setelah melakukan doa bersama yang ditujukan pada ke-6 pendaki tragedi Gunung Salak 1987, Abbas dan kawan-kawan tidak pernah lagi berani mendaki di gunung manapun. Setiap kali berpikir tentang pendakian, bayangan kejadian mengerikan itu langsung muncul di benak mereka. Namun pada akhirnya, Abbas kembali menginjakkan kaki di beberapa gunung. Setelah dia menikah dengan Salma, yang juga seorang pencinta alam dan wanita pendaki. Yang terpenting adalah doa, persiapan, menghindari lokasi rawan juga wingit, dan selalu mematuhi aturan yang ada. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali ini, lakukan di kasane. Anda kersanengku